Kenapa? Emang dia siapamu? Kita sesama manusia, ya kan? Kita adalah makhluk sosial. Terjadi di mana? Di Indonesia. Di Indonesia aja ada program makan siang gratis, nggak mungkin ada orang lapar. Ya makan siang. Ya kan makan siang, begini ramangan. Apa? Begini ramangan. Orang tuanya pasti bisa beliin. Berarti karena orang tua. Karena orang tua. Orang tua bisa bekerja dari mana? Orang tua bisa sekolah dari mana? Dari Mbak Bian toh. Itu karena ada pemerintah bikin. Aku direbutkan secara Prinsipmu, kamu memaksakan orang lain menggunakan prinsipmu. Iyalah. Wow, begitu lemahnya kamu. Habis makan siang, waktunya ngobrolin cerita saja bersama kawan. Sebentar bareng kita di sini, podcast habis makan siang. Joga mere. Jadi, Yo salam. ini kita mau ngapain sih guys? Lagi mau ngapain? Aku sore. Istri kamu dari masa depan. ini mah terus kok. Lah aku bingung topiknya apa. Mau apa Cer? Kamu kan mau apa Cer? Sing apa ya, yo? Orang FOMO. Napa kok ora FOMO? FOMO. Ana masalah apa karo FOMO? Ono. Oh. Gak ada masalah apa karo FOMO. Tapi apa? Gak ada masalah apa karo FOMO. Oh iya. Cepet teh, dirungokke iki lho kowe. Rani sih Rani. Ya nih sik. Masuk. Oh, goblok. Langsung provokasi bajingan. Kira sama aja mati. Heeh. Goblok, bro ini aku. Ya apa to? Apa ning kene kowe? Ada yang sampingnya tadi. Orang ini untuk tidak ya. Ini kan oleh. Update meneh iki. Apa? Ternyata toh orang MotoGP, Bro. Apa nih? Ternyata ning Gemini pun sama ya. Kopi paling enak exercise. Mau setting. Ora nek kuwi Irdan. Kuwi Irdan metu. Tapi nomor 3 urutan lho. Dan sini. Nomor 1 iki apa ya? Utan nomor 2. Saya itu Ya kan Irdan. tergantung sama saya nulis toh. Oh, sama juga nomor sendiri. Ada. Ah, Ada. gimana? Di itu. Duto Irdan iki wingi. Ini ada roti yang Ki, nomor 1 adalah aromnya. hutan tau nggak? Bukan wis tutup. Ya memang yo. Ya, rumah sakit. Nomor 2 utan. Utan Coffee Roastery. Iki soalnya nek utan kopi ki dhek duwe nganu, Bro, duwe roastery dhewe, Bro. Oh, sang roasting dhewe ya. Roastery. Berarti sing duwe sang roasting ya. Tadi Mbak kan. Terus nomor 3 gek secerca. Iki lho, Bro. Jadi aku tahu. Dengan tempat yang luas, harga menu terjangkau, cocok untuk WFC, nongkrong atau berkencan. Oh, bisa kita ngene. Yo iso toh. Ora iso ding ditokke di rumah ning kene ya toh. Dari ini bisa ditokke. Wah, Oh, nah itu cocok kencang ning kene. Karo sing itu Aku nggak tahu temennya bahas sih. omome bahasa. Oh, oh, oh. Ono. Apa? Walah. Oh, pernah mampu keringat kayak gini. Parah banget. Padahal aku keringet. Aku Ukuran mas apa? Om dan dirimu berarti. aku khawatir nganu ya, Tur. Kok gedene lembayung karo Zaya delok gitu iki. Bayang lu kan lembayung digojek makan sekolah karo paling. Kok mampu keringet ya, Pak? Belum bisa. Belum bisa. Siapa aku? Belum bisa. Bajingan, tua goblok kali. Ngetoknya aku ukur. Lekat-lekat. Aku bahas udah mau. Hari ini lo kesecer. Ora, ayo lah dipancing sih. Oh, Dek. Dino iki memang sama Jawa memang soalnya dia poso. Kan menjadikan alasan belum kosong. Ora. Nah, ayo semangat. Tujuanmu puasa apa? Oke.
Ora nek tenan tak dahane kowe tujuan poso apa to, Jar? Soale kowe sepatu gue ora. Pak Tengku ngono tau jabane pancen. Soale sak omahku te poso ya besok. Aku ora poso Riko. Oh, jadi puasa itu konstruksi sosial tau. Pos. Apa ayo? Poso ben sugih. Ya ben sugih lah apa meneh apa. Sing jujur-jujuran yo, kowe terakhir sholat apa? Restoran karo kowe kan. Jumatan kan, wis 3 minggu, Cuk. Besok. Oh iya. Nah, aku seneng lho ngene ono si Aji, Bro. Ya sih. Belum rene cerai kok ngono, Bro. Anjing noy. Karo iki. Cocok ya ngawur. Karo iki. Dhuwur soalnya. Nah, ini ora salat, paling itu ngene, Bro. Tetep poso. Bersinar. Sing. Masya Allah. Apa iya sholat toh? Apa salat? Nek mentok. Nek liquid enak. Poso emang apa nek konstruksi sosial? Lah kan jadimu mergo omah do poso kowe ora poso pekewu. Nah terus problemnya ning ndi? Iya. Tahu apa toh? Ngomong ke pahala? Kowe ngomong ke pahala kok. Lu kira ada pahala ya berarti ya? Kita ora tahu. Pahala ra ono kok. Ora ono. Kok iso? Nah iki. Soal sih. Wis ora ono. Apakah pahala hanya imajinasi kolektif? Anjay. Siapa senengnya Aci karo sapa? Pinjan. Aci Jar Binjan ini adalah omong kosong ya, kita harus serius sih. Lo ding mikirnya tenanan, cok kayak dhewe ngomongin pemerintah terus dia ngomongin iki pro pemerintah ini. Lah kan emang pro pemerintah kowe. Ya, Pemerintah wis gawe masjid gede to. Kan slogan adi apa, Bu? salat. Ben entuk Pahala. Jadi ceritanya ngene. Oke. Iya. X1 sih. X1 ya, perkenalan. Oke. Kok ikut ya? Ngopo kok bangun masjid? Karena si pemerintah itu tuh ngomongin pemerintah mana, mending ngomongin poso, konstruksi sosial dan pahala mocok. Ya, kan poso mau. Ayo. Kontra pemerintah. Iki kok, Kowe. oke. Tapi aku lagi di jalan bundling berempat iki ya. Kuwi tinggal dhewe. Apa? Ya kudu poso. Poso apa? Pahala. Pahala. Pahala kenapa pahala? Ora ono. Nggak ada pahala. Kenapa enggak? Pahala itu ilusi yang diciptain biar orang-orang itu taat. Dia takut nggak masuk surga, makanya kamu harus kasih kredit terus, koin terus. Kalau kamu udah punya sekian koin, nanti kamu akan masuk surga. Give ya. Give. Menurutku kira berarti ini alibi. Loh enggak, itu udah dijelasin di Al-Quran bahwa Allah itu maha. Orang bener ya, udah dibenerin di Al-Quran bahwa Allah itu maha ikhlas. Jadi kalau kamu berharap poin tadi pahala, berarti itu udah menghilangkan keikhlasanmu. Itu menghilangkan sifat-sifat Allah. Asik. Ya yang mana sih? Berarti ya. Nanti nawe. Mulane ki rungokno aku sih. Wis sebagai tokoh agama pendem. Enggak, jadi sudah dibuat konstruksi sosial bagaimana caranya orang-orang itu percaya dengan doktrin itu. Konstruksi agama. Iya, agama. Hari ini aku mau jadi apa ya? Pro agama aja. Doktrin ya? Berarti Doktrin. cuma doktrin? Bener, tapi enggak doktrin sih mas. Itu kan emang Masih. enggak doktrin, itu tuh emang karunia Tuhan. Oh, oke. Perintah tuh ya? Perintah Tuhan yang harus kita. Tapi nek ning buku nih sopo? Habib Ja'far. Sing seni merayu Tuhan. Nah, maca kowe. Belum. Aku mau sinopsis berita. Ya. Sebetulnya goal seko kita beragama ini adalah mendapatkan ridho Tuhan. Minggu tak mendapatkan keikhlasan atau ridho Tuhan. Bener banget mas. Karena kalau kita nggak dapet ridho Tuhan tuh nggak bisa apa-apa mas. Ya. Kecamatan ya. Bener. Apalagi kalau kamu melakukan sesuatu itu udah pokoknya pasrah aja sama Tuhan. Walaupun kamu nggak punya duit nih sama sekali 0 rupiah nih, terus kamu lapar, ya Allah, semoga nanti 2 menit lagi aku dapat
uang biar bisa makan. Itu mas, aku udah pernah buktiin setengah detik itu aku udah dapat uang loh. Oh iya. Gara-gara cuma berdoa. Orang Nggak tahu dari mana aja tiba-tiba ada orang yang nyamperin aku. Dengerin dulu yang serius ini. Ada orang nyamperin aku ngasih uang 30.000. Padahal harga campur 10.000. Yang dapat 20.000 loh itu. Terus 3.000 berapa? 20.000 tak masukin ke kotak amal masjid. Masya Allah. Dikali 700 apa gitu, 700 kali pahalanya. Gila. Apa enggak indah Islam itu? Ya jadi pahala raono. Kan aku karakter yang tadi. Ini karakternya baru. Jadi sosmed itu kan memang nganu iya bukan bisa seksual. Aku gelemnya jadi karakter sing pro WA. Ya Allah. Enggak mau yang kontra. Dan kalau wong mengaku beragama tapi pacaran ini ya. Sebenarnya nggak boleh sih itu, cuman kan ya urusan masing-masing ya. Karena kalau sebenarnya di agama itu cuman melarang buat menjauhi dari zina. Nah, Kalau nggak pacaran tapi HTS-an itu gimana mas? Nah, HTS. Berarti 11 lagi. HTS itu pernah apa singkatannya? Hubungan tanpa seks. Tanpa status. kasihan sih. Nggak lupa. Tapi kalau dua-duanya komitmen nggak masalah, Dul. Kamu gitu ya, Dul? Enggak salah. Salah masalah. Apa? Kita lu. Ini kasihan apa kasihan? Kan nggak ada status tuh. Nah, nek satu nih berharap, satu nih enggak, kan kasihan tuh. Jadi harus ada komitmen. Tapi kita rapi, ya nggak apa-apa sih, Dul. Tapi pacaran nggak boleh. Pacaran nggak? Boleh. Bro aja. Oke, berarti nek wingi kan Bicara lo. konklusinya kan ini nek saka obrolan sing terakhir ya bahwa orang miskin itu harus bekerja keras. Bagaimana jika orang miskin yang tetap miskin lalu menjalin hubungan HTS? Komplek ya. Hmm. Udah miskin malah pacaran. Tapi nggak apa-apa, mungkin kan dia nggak punya hiburan lain selain pacaran. Pacaran kan murah, nggak butuh modal. Apalagi kalau orang-orang bego kan, nggak perlu dikasih modal, ceweknya cuma diajak jalan-jalan, nggak dikasih uang. Cewek-cewek bego gitu kan pada mau kan, cuma cowok-cowok bego juga tuh. Jan kuwi di pacaran tuh Jan? Tenane. Kamu kawan Korea lo. Belum 4 tahun. Wanjay. Istiqomah. Di luar Jubili. Tenang kan di pacar Jan. Wah Jepang loh Pak Muda. Juga tato itu tato mau kuning awal. Tidak bisa. Mana? Si wingi nganu nanti takok wis di pacar dulu. Ayo bisa sama aku aja. Main kan dud. Langsung banget. Memang boleh barista sih bar Barbar sing gacor-gacor ngono lho. Jadi umpama main lo cepet langsung. Ini Anida main rapi. Bintang. Suruh banget. Tapi maksudnya kalau aku mendengar omongan lihat bintang-bintang, kamu nggak nikah sama aku. Tunggu udah kata cita-citanya Anida apa? Pengen jadi Mas Galuh. Oh no, ini lagi kita di Volka pagi. Mas Galuh tak ditentang dulu. Gitu-gitu kan. Dia di Volka pagi ditanyain, aku yang bikin aku menyesal keluar dari 3 orang. Apa tuh? Mas Galuh. Apa istimewa? Mas Galuh. Jajarin terus soalnya. Menurut Anida Mas Galuh dalam 1 tahun cukup kerja 1 sampai 2 bulan. Bagus dulu ibu bisa main karambol. Untuk anak sekolah, jalan di kopi shop, kerja dulu ngopi gitu. Itu menurut Anida cita-cita. Ya, tapi memang Mas Galuh di antara teman-temannya dia yang paling solid itu. Bukan di seluruh film. Adi pengen ngomel. Karena ramu dukung. Kalau lah dukung. Nah, soal ini menurut dari Jakarta yang pindah ke Salatiga, Kopongan. Kopongan,
Terus memutuskan berada di sosial living. PPG. Bagus. Bagusnya piye? Enggak, pertanyaanmu tuh pertanyaan yang nggak ada permasalahan apa-apa itu loh. Mau slow living mau enggak juga nggak ada masalah apa-apa buat dunia ini. Sama aja gitu loh. Pertanyaanmu ya pertanyaan yang agak oke sedikit. Kan gue pengen sugih lo poso emosional. Oh. Kecuali kamu pertanyaannya gimana cara slow living, nah itu mungkin bisa dijawab. oke. Kalau slow living gimana yoga gimana? Gimana slow living? Terserah apa? Nggak usah kerja. Berdoa itu tadi berarti. Berdoa. Slow living itu tuh yang penting berdoa, pasrahkan dirimu pada Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah semua akan diberikan kemudahan. Yang penting cuma satu. Yang penting satu, tetap beramal kepada Pak Ustadz yang sudah memberi kita pencerahan. Karena ilmu harganya mahal, bos. Proses sisi. Iki kalau sing ada Pacar. ngomong pemain Iya. main dia itu Oh. biasa. Sebenarnya banyak. Pak Kiai itu kan guru-guru kita semua ya, yang patut kita hormati ya. Jadi aku nggak bisa ngomong kiai mana karena harus semua diikuti, Mas. Omongannya itu kan Ini klubnya Newcastle ya? Nahdlatul Ulama maksudnya. Oh, Sama sih, Mas. Mau Nahdlatul Ulama, mau Muhammadiyah Ulama itu bagus. yang jelek? Yang jelek itu orang-orang yang cuman jelek-jelekin mereka berdua, Oke. jelek-jelekin agama Islam. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, buat apa sih sholat? Kok mencet? Pencet emot tadi. Lambilnya tipu. Lambilnya tipu. Contohnya orang yang contohnya ya Ya bener. apa lagi saat sering gitu sih. Saya. Kira kayak kopi gini tuh. Lah kono semprotan barang ya. Lah udah kono fotokopi ini kok. Kira semprotan raya. Fontnya duduk kuwi. Soalnya kok kilo sak cepake kabeh kilo. Mansalva. Bukagi loh. Yo Mansalva Bukagi harus di sini ki Ranopo Intoran. Mending ngobrol nganu wae pok, ngalor ngidul pok. Capek. Kayak sebenarnya pertanyaannya kan kenapa orang-orang pada pengen slow living gitu loh. Sebenarnya mereka nggak pengen slow living, mereka tuh emang males aja, orang-orang males. Pengen apa sebenarnya? Mereka nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit. Padahal kan udah ada caranya, beragam Berdoa. Islam. Oh benar. Berdoa salah satu cara. Beda Islam itu pasti di video. Kalau Islam itu kalau Islam itu nggak pasti punya duit, tapi selalu punya rahmat dari Tuhan. Kalau fighter tenan kan. Kalau kayak kita. Iki ya termasuk iki. Untuk penawaran sama Mas Galuh. Si Suala. Ngomong-ngomong soal mau ya beramal karo guru kita, misalkan kiai, kan banyak ya di dunia ini. Pokoknya kiai ini ngomongnya nggak usah mikirin dunia, kita mikirinnya akhirat dan lain-lain. Tapi mereka mobil-mobil mewah dan mengambil uang-uang dari murid-murid mereka itu, sing bisa jadi murid-murid mereka itu hidupnya lebih nggak enak daripada mereka. Tanggapannya gimana, Mas? Oke. Salah satu syarat menjadi Islam adalah Berakal. bukan syarat sih, salah satu cermin orang Islam adalah husnuzon. Sifat yang harus dimiliki. Sifat yang harus dimiliki adalah husnuzon. Kalau berprasangka baik. Oke. Kalau ustadz itu mau punya mobil dan lain-lain, mungkin itu emang cara dia biar dia bisa menyebar kebaikan lebih jauh. Copongan dia beli Bitcoin ya. Bisa Jadi. siar dengan mobil itu fasilitasnya lebih jauh. Kalau uang dari murid tadi udah sepatutnya kalau ilmu itu dibayar. Betul. Gitu. Bayangno nek ustadz itu numpak motormu. Pambilnya pedot. Sing pambil. Pambilnya pedot. Piye? Tapi aku heran sih orang-orang yang suka mencela ustadz gitu tuh. Padahal ustadz tuh udah berusaha sebaik-baiknya buat nge-syiar kepada orang-orang Islam gitu kan, biar beragama, tapi banyak yang mencela itu aku nggak sampai pikir sih. Kasihan sih keluarga Pak Ustadz Pak. Ini dalam Pak Ustadz sing
melecehkan santri itu kan piye menurutmu? Itu oknum. Enggak semua ustadz kayak gitu mas. Kalau dari 10 mungkin cuman 0,5 lah, setengah lah. Itu pun kamu denger ya kemarin kesurupan, jadi ya mungkin enggak 100% ustadz. Masa kesurupan langsung ngene aja. Kita nggak ada yang tahu mas, kita kan nggak ada di situ. Yes. Tapi itu nggak semua ustadz kayak gitu sih. Tapi jangan dicontoh ya ustadz kayak gitu, itu oknum. Gue lagi itu. Nek sing ora oknum, Kalau nggak oknum pasti baik, pasti selalu menyejukkan hati. Gitu. Apalagi Pak Abdul Somad, Solmed, Ustadz Solmed, itu harus kita contoh loh. kenapa itu? Itu dia wirausahawan itu. Dia jual rokok sehat. Oh, hebat. Rokok sehat dia. Emang rokok kabeh ra hebat. Aku lah ya hebat. Rokok sehat. Wah itu bagus banget harus dicontoh itu Ustadz Abdul Ustadz Solmed. Rokok sin namanya. Sin. Sintayong ya? Cinta. Kanvasan bareng nggak sih? Kone kanvasan bareng. Oh iya, Mas Alfa. Mansalva mana gitu? Ingat itu Mas Alfa. Coba gantian takon Hafiz. Ngopo orang tengok aku? Kayak ngeluh aku. Ayo fokus on hasil sengaja. Kajian. Oh Mansalva sih ngomong ini. Oh. Aku tuh Ternyata sesuknya aku untuk undangan bro. Undangan yang gue dinas. Jadi undangannya sekombokku ya. Fa foto ke Fa. Dinas opo? Sesat cabul papat. Di Iki nek ora sing jiwa terus kok mbok tempel. Yo. Iya. Orang foto startup nih. Ora ono. Sing grade ora ono. Ora sing foto kayak video itu ora. Yo, sesuknya aku untuk undangan Sekolah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengendalian penduduk. Penduduk dikendalikan. Ora, pengendalian penduduk ini ora pokoknya dikendalikan ora. Selain pengendali udara. Ini untuk menekan populasi lu, mungkin diradu monak-manak. Jadi ini dalam undangannya ya dalam rangka meningkatkan pemahaman keterampilan komitmen para kader, pengasuh TPA, ibu dan ayah dalam pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan KPK yang tepat guna mendukung percepatan penurunan stunting dan mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas di Kota Salatiga. Kami mengharapkan kegiatan internalisasi pengasuhan 1000 HPK dan Taman Asuh Sayang Anak Tamasya melalui kelas orang tua hebat. Aku dianggap hebat. Marketing itu. Penyuluhan. Jadi penyuluhan tentang stunting itu pas dulu ya anakku ya ora stunting. Tapi menurutku ya aneh bro, nek aku mau jurnal toh. Stunting itu kan bukan soal fisik si anak itu kecil ya. Cilik. Bukan berarti kalau tangan ini stunting ora. Bukan berarti Bisa jadi. ora juga jadi ono kriteria stunting. Kita ngomong kan bingung loh. Stunting ki koyo ya kuwi fisike ra anu terus bar kuwi karo IQ-ne wong cah stunting ki di bawah 80. Nah, antara mungkin anta pinter kok. Nggak pinter deh. Terbentur Salah jalan. jalan. Terus IQ-nya rendah, jadi menyebabkan wong yo tidak bisa menerima mahasiswa akhirnya sekolah dapat dan sebagainya kali. Ternyata menurut beberapa jurnal yang tak baca toh, stunting itu salah satu penyebabnya adalah ibunya. Jadi nih ibunya itu stunting, anaknya kepotensinya akan stunting. Walaupun jika nutrisi sing the best itu tetap stunting. Jadi nenek guna jurnal ini ono kayak semacam efek penurunan dulu. Jadi nih ibunya stunting, ono kemungkinan anaknya stunting karena misalkan itu contoh ya, nek ibune stunting, kowe arep ibune kayak ngerti, misalkan ning jero weteng aja ngombe teh. Iku malah anak wanenya lho. Misalnya ngono ya, terus diombe teh. Jadi koyo pola asuh kuwi akan pola asuh ibu sing stunting itu akan menghasilkan anak sing berpotensi stunting juga. Pola ini sih ngono ya. Aku tak ngerti ya. Cuman sing perlu diuji. Tapi kan iso di siasati kan, biar stunting. Yo, makanya bener dia waktu
kampanye pilpres kan durebutan soal pemutusan stunting ya. Menurutku pencegahan stunting itu memang secara preventif. Ora iso wis lahir terus dikei gizi ya ora. Preventifnya apa? Seperti menghilangkan orang ibu-ibu yang bodoh nggak boleh. Enggak, bukan gitu. Jadi Wah gitu sih menurutku. ibu-ibu kui pada fase kehamilan kui disupport di sini, dikei pemahaman bahwa apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, sing hal-hal bodoh yang menghambat pertumbuhan janin. Contohnya misalkan juga mau kayak mateng diombeni teh, mangan pedes, mangan sebelah pas mateng. Buayanya metu-metu gosong kok bos. Pedes lah. Pedes lah yo. Dan sebagainya. Kerja dulu. Oh, kecil sepiro. Jadi menurutku ada pencegahan ini preventif, tapi boy ya. Tapi kan itu lagi diupayakan. Sendiri. Sendiri. Apa pas pemilu itu bentuk upaya kan. Ya kuwi kan biar program saka beberapa capres kan. Nah, sing kepilih kan sing saiki sing makan siang gratis kuwi no. Berarti standar dibiarkan. Yo Enggak, itu upaya. Tapi upayane kuwi isone pencegahan iki secara preventif Jar. Bukan memperbaiki gizi sing wis stunting. Gini loh, wis telat. ibaratin kita tuh punya rumah, kita cuma punya uang, kita punya rumah bermasalah. Tapi kita cuma punya budget buat menyelesaikan masalahnya itu nggak semua, satu persatu. Jadi prioritas yang paling. Tapi ya, nah kita misalkan ki program pemerintah kan kudune menggunakan rasio-rasio yang koyo iya success rate misalnya ya, atau return on investment-nya kan ngono to. Nek dibandingke dengan program makan siang karo program sing preventif, koyo nek budgetnya kuwi akan lebih efisien misalkan anggaran kuwi dalam bentuk preventif loh. Itu kan dari penelitian saya. Kalau dari penelitian perasaan, aku tuh nggak bisa lihat orang lapar. Yang perasaan. Feeling. Ya wis Kita sekarang nggak bisa melihat orang lapar, apalagi di siang hari. Bayangin kamu siang-siang lapar, kan harus dikasih makan siang gratis. Pemerintah nggak mikirin perasaan mas. Dari mana nggak mikirin perasaan? Iya. Iya. Terus bagaimana kita mendata perasaan? Kalau pemerintah nggak ngasih perasaan, Tolak ukurnya perasaan itu apa sih? keadilan. Keadilan itu tolak ukurnya apa? Kita bisa ngobrol hari ini tuh termasuk fasilitas dari pemerintah. Kalau kita nggak dikasih fasilitas sama pemerintah, kita udah di penjara sekarang, udah jadi budak sama pemerintah. Bukankah itu Itu kan hak kita. hak? Enggak. Hak kuwi saka Tuhan tuh. Hak itu dari pemerintah, Bukan dari Tuhan. dari Tuhan. Tuhan diwakilkan kalau di Indonesia oleh pemerintah Pak Prabowo hari ini. Pak Prabowo. Nah, Sebelumnya juga sebelumnya juga Pak Jokowi. Sebelumnya juga sampai SBY. Pak Gendels dulu lah ya. oh. Jadi hak kita berbicara sekarang ngobrol Benar. ini adalah kuwi pemberian pemerintah. Benar, itu adalah ini adalah salah satu privilege kita menjadi orang Indonesia. Oke. Bisa bicara apapun. Bisa apa? Mel itu tuh. Oke. Sudah. Iya semua. Tadi ya Jud. Gak setuju kamu? Aku orang ngomong ras setuju loh. Data perasaan ini mau sih. Perasaan itu bisa Parameter ukurnya piye ya? Keadilan. Kita masih bisa makan. Tadi pagi sarapan? Tadi siang sarapan? Tadi siang makan, udah makan? Tadi udah makan? Itu karena pemerintah. Itu karena pemerintah. Aku punya sandal, punya pakaian, punya baju. Karena pemerintah. Itu karena pemerintah. Kok iso? Karena pemerintah udah membuat kebijakan sampai kamu tuh bisa bekerja, bisa mencari uang, sehingga kamu bisa memenuhi kebutuhan pokok. Berarti bapak ibunya catur ya aslinya ya orang ngopo-ngopo ya. Ini pemikiran sempit, sorry ya mas. Pemikiran sempit ya mas ya, sorry ya. Karena ibunya dan bapaknya catur itu juga bisa menikmati fasilitas semuanya itu karena udah ada yang mau memerintah di negara kita. Karena pemerintah. Bayangin kalau nggak ada pemerintah. Karena pemerintah. Kita dijajah loh. Oh, iya. 350 tahun loh. Karena pemerintah. Karena pemerintah. Speaking about 350 tahun. Nah itu tuh emang benar dijajah segitu lama. Oh lama banget. Kalau seandainya waktu itu para pemuda-pemuda tidak memberontak dan mengajak Bung Karno ke Rengas Dengklok, kita hari ini masih dijajah oleh Belanda. Tapi
Tapi lebih maju. Tuh kata siapa? Enggak. Tapi kan kita sekarang berdiri di kaki kita sendiri, Berdikari ya nih. berdikari. Lebih bangga mana? Tolak ukurnya berdikari kayak apa sih? Tolaknya berdikari adalah orang yang menjabat di pemerintahan sekarang, orang-orang kita semua, orang-orang pribumi. Walaupun dengan pembangunan negara ini tuh menggunakan skema hutang luar negeri. Oh, udah apa-apa, yang penting kan prinsipnya gini, kita makan nggak makan yang penting kumpul sama saudara. Oke. Yang utang nggak apa-apa, yang penting aku dan saudara-saudaraku Bisa kumpul. hidup, Bisa kumpul soalnya ngeleh bareng ya. Ngeleh bareng, tinggal utang. Wah, yang baru malah mandi. Nah, Oh ini nganu salah satu tokoh politik kader Partai Gajah Partai Gajah, PSI. PSI dia kan minggu ini catatan demokrasi toh bahas soal polemik One Piece terus akhirnya dia berpendapat sih menurut opininya dia gitu tapi gue dalam konteks ini ya memberikan opini bukan sesuatu tapi di dalam opini kayak semacam ngei apa ya contoh dalam menyikapi bendera One Piece Jolly Roger dia ngomong bahwa kayak tambang-tambang kita tuh dijual nggak apa-apa selama masih menguntungkan negara Indonesia. Pendapatmu begini, bener ya? Ya benar. Oh, bener. Yang penting kan tujuannya adalah menguntungkan bangsa Indonesia. Kan bayangin kita punya tambang, tapi orang-orang kita lapar. Mending yang mana? Mending orang-orang kita kenyang tapi kita nggak punya tambang. Tapi kalau nggak punya tambang dan tetap lapar, Nggak mungkin. mungkin. Enggak. Ini yang terjadi sekarang. Di mana? Kau kelera? Enggak. Terjadi di mana? Di Indonesia. Di Indonesia aja ada program makan siang gratis, nggak mungkin ada orang lapar. Ya makan siang. Ya kan makan siang, begini ramangan. Apa? Begini ramangan. Orang tuanya pasti bisa beliin. Berarti karena orang tua. Karena orang tua. Orang tua bisa bekerja dari mana? Orang tua bisa sekolah dari mana? Dari Mbak Bian toh. Itu karena ada pemerintah bikin pemerintah bikin sekolahan, terus orang-orang bisa sekolah. Bro, sesok kita aja main tema dulu. Sama si Bro kalau kita diacak dulu. Ini main apa terus aja. Bisa baru aja. Komen aman gimana tuh? Ora. Ben Komen aman sih Tan? Mas dia apa ya main aman ya? Kenapa kamu nyari pembelaan di aku anjir? mau kan soal apa? Ora bisa kan mau ono daripada kita punya tambang tapi rakyat kita lapar, ini kita nggak punya tambang tapi rakyat kita kenyang. Sebenarnya sih. Mending. Yo goblok gua ini di tambang yang rakyatnya dulu lapar yo kok. Tapi mungkin. Berarti langsung memanfaatnya. Mungkin lah saya Indonesia kok iku ngono kuwi. Jadi salah Menurutnya salah. Wong sumber daya alam lo melimpah ora. Iya. Sekolah Sabang sampai Merauke. proses tuh. Saya udah lapar. Mergane apa? Rakus orang-orang di pemerintahan rakus. Pemerintahan Norwegia. Kayaknya loh, kayaknya. Lah sabar sampai Merauke Norwegia. Oh iya bener ya. Kepencet. Kebetulan. Kacau sih. Orang-orang yang demo tuh kacau. Kok demo? Ya saya demo terus hilang ini ya. Itu mumpet tuh cari pacar mungkin. Aku jare mendingan tapi rawani kan dia tuh di Arab ibu Bali loh, tapi ra Bali loh. Nek kowe ngomong ngumpet iki tega banget sih. Kan terlalu gocek sih anjing. Ini masalah serius. Masa ngumpet. Itu kabarnya bilang nyata. Kamu harus latihan bermain perasaan. Mau. Ini udah ada sama si Indra Wah, berdua. kalau kan soal dhewe. Bikin matu susu kowe. Iya. Main karakter anjir. Topiknya Apa? FOMO, emang belum FOMO. Oke. FOMO problemnya apa?
kok kalau ada orang yang baru mulai sesuatu FOMO, kamu tuh problemnya apa? Semua itu dimulai dari FOMO. Gila Ustaz Sam ini. Bro, problemnya adalah merugikan dirinya sendiri karena dia jadi konsumtif dan itu tidak berguna bagi dirinya loh. Bagi dirinya. Terus kenapa orang lain yang protes? Aku adalah ini, hidup itu adalah berguna untuk orang lain. Oke. Aku mencoba berguna untuk diri. Tapi kalau dia tidak merasa omonganmu berguna buat dia, Ya aku akan bersyukur, Bang. kenapa? Emang dia siapamu? Kita sesama manusia, ya kan? Kita adalah Oh, makhluk my. sosial. Kita harus selalu menolong sesama manusia. Oh my god. Itu namanya kamu tuh melewati batas. Kenapa? Nek jari Atari urip itu huruf artinya apa Pak? Hidup itu menyala. Ya bagus. Urusan orang tuh biarin Mas Indra, masing-masing. Nggak perlu kamu dia mau FOMO, dia mau ngapain. Harusnya ya harusnya. Harusnya terserah lah. Merugikan dirinya sendiri. Dirimu dirugikan nggak? Aku dirugikan secara prinsip. Prinsipmu, kamu memaksakan orang lain menggunakan prinsipmu. Iyalah. Wow, begitu lemahnya kamu. Apa ya? Berarti secara nggak langsung lebih baik Jomo daripada Momo. Jomo itu joy of missing out. Kalau Momo kan fear of missing out. Jomo berarti apa? Joy of joy. Ketinggalan sesuatu nggak apa-apa ya? Iya. Sebenarnya bukan nggak ada yang lebih baik. Pertanyaanmu tadi lebih baik kan? Nggak ada yang lebih baik. Semua itu disesuaikan sama diri sendiri. Tergantung kamu mau yang mana. Oke. Tapi kalau kayak ada orang fear of missing out, ketakutan dalam tren-tren yang sedang terjadi, dia kan. Terus habis itu ada orang lain yang komen, ngapain orang lain komen? Orang bukan itu dia. Kan Oke. dia jadi konsumtif. Dia jadi konsumtif. Oke, pertama dia mengeluarkan uang ya karena konsumtif kan. Dia tidak bisa menghidupi orang lain di sekitarnya. Tapi itu baik untuk tapi itu baik secara makroekonomi. Nih, ini kalau dia FOMO, dia konsumtif terus dia minjem uang kamu. Nah, itu kamu marah-marah orang dia nggak minjem uang kamu. Kan dia jadi nggak bisa ngidupin orang-orang di sekitarnya. Urusan dia lah. Kok bisa nggak bisa ngidupin orang di sekitarnya? Karena kan buat ngidupin kekumannya, buat makan. Tahu? Dia FOMO nih, konsumtif toh. Beli apa? Beli barang, beli sesuatu. Oke, beli barang. Ada yang jual kan? Laku kan? Itu namanya ekonomi berputar, Mas Indra. Kalau Ekonomi apa? misalnya ekonomi berputar, iya kan? Jadi bisnis aja. Iya nggak? Iya nggak? Ekonominya apa itu perspektifnya? Semua Iya agama nggak? ini. Ya. Ekonomi berputar kan? Tapi kalau dia nggak FOMO, dia nggak beli, ekonomi mandek. Berarti FOMO kan bagus. Bagus Secara berarti. tidak langsung. Secara ekonomi bagus. Nah, secara sosial Secara sosial, selama dia tidak utang dan itu bagus saja. tidak merugikan Tidak bukan orang lain. Setuju? Tidak. Oh, tidak. Gimana Mas Hafiz? Yo, nek FOMO dalam rangka mengupgrade dirinya lebih baik sih apa-apa. Cuma nek FOMO-nya itu malah merugikan orang lain itu ya. Nah iya, nak merugikan Emang FOMO apa yang merugikan orang lain? Contoh ki, contoh maaf ya, saking FOMO-nya misalkan biyen tahun 2000 berapa ya 16 15 saking FOMO-ne wong do pengen duwe HP sing regane waktu kuwi mungkin regane belasan juta, dipaksa untuk tuku HP sing koyo ngono tapi dengan cara barang-barang black market. Itu kan merugikan negara, Bro. Katanya kamu cinta pemerintah. FOMO, kenapa dia black market? Ya karena dia tuku sing secara legal, produk sing legal, produk sing resmi, itu kan mahal. Berarti bisa beli black market. Bisa beli black market. Berarti pemerintah membiarkan orang beli black market. Jenenge black market ya pemerintah ya arti ya jenenge black market. Merugikan orang lain. Yang merugikan orang lain tuh beli HP-nya atau beli di black marketnya. Oke. Semuanya. Hasil ketika aku tuku barangnya black market di situs yang tidak resmi, itu maka negara juga dirugikan dalam bentuk tidak ada pemasukan pajak. Oh, pertanyaan lu gini, FOMO Oh. punya HP toh. Yang dirugikan itu punya HP-nya atau gara-gara beli di black marketnya? Maksudnya beli di black market nyala.
Iya tuh. Berarti yang salah itu bukan FOMO punya HP-nya kan, tapi FOMO beli di black marketnya kan. Tapi kan Tapi kontennya kan mengambilnya dari FOMO. Mantes kok FOMO mas. FOMO karena lihat orang lain. bukan masalah belinya mas, masalah komonya mas. Ada alternatif, ada dua jalan. Jalannya berdasarkan caranya dengan cara lewat Kalau caranya gitu itu nggak harus FOMO sih, semuanya juga bisa sih. Kebelet nikah itu juga gitu tuh. Nah kalau black market nikah jalan. Kumpul lebu. Nih, pengen nikah, Lo, habis itu dia jual barang di black market. Bisa, bisa, bisa. Ini tuh bukan karena FOMO. masa kayak gue kira lo. Nah, ya. Laki-laki susah ditebak ya. Ya ngono kayak mau. Ya asam mino ya Berarti bukan FOMO-nya, tapi black market-nya. Aku juga nggak sepakat black market. Lah iya, gue karena akibat FOMO. Akibatnya FOMO. Enggak, bukan lagi. Iya FOMO. Sama halnya ini loh, sama halnya ini Ki. Pun di brand, Aku punya brand katakanlah brand sepatu. sepatu. Kalau sepatu sambel. Fajar saya sambel. Satu ketika sambel mungkin viral. Fajar is sambel. Viral. Stok mungkin terbatas, regane melambung tinggi. Per kaleng ini kira regane 2,5. Itu cuma untuk satu kaleng sambel. Mantap. Terus orang-orang tuh pengen jajal ini muncullah produk tiruan dan KW. Iya, Nah, gue dirugikan ra. dirugikan. Ayo ngono kuwi lah kira-kira. komen tuh bang. Iya. Negara dirugikan, pemilik brand juga dirugikan. Nah, lewat black market kan. Pemilik tapi kan pemilik brand wis sugih, iya betul. Pemilik brand mungkin wis sugih, tapi kowe kudu ingat bahwa untuk membentuk brand kuwi kan banyak orang yang mensupport kan karyawane, supplier pemilik properti ini mungkin. Nah misalkan kuwi barangnya ditiru, terus dia iki penjualannya kan turun, penjualan turun, otomatis omsetnya turun, beban operasional tetap tinggi. Terus engko karyawan-karyawannya sudah di PHK piye? Itu gara-gara FOMO? Iya bisa jadi FOMO. Bisa jadi. Enggak, Bisa tapi jadi. enggak gara-gara unsur utamanya bukan FOMO kan? Unsur utamanya ya, mungkin salah satunya FOMO kan aku mungkin. Mungkin salah satu FOMO. Tapi menurutmu salah satu utamanya apa? Salah satu utamanya adalah pemerintah tidak bisa memberikan lapangan kerja yang banyak dan pendidikan yang bagus sehingga sumber daya manusia di sini nggak bisa berpikir dengan Nah, ini aku sepakat. Nah, kita harus sepakat. Rasa padu kan mau nggak mau. Rano konten dong. Kontennya rano. 19 juta. Bisa berarti ya? Ya sih. Tapi aslinya mau FOMO ya goblok sih. Mau FOMO. Iya. Yes, beli. Bekas habis makan siang dengerin